Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video perdana Majelis Scale Up. Ini khusus buat para teman-teman developers dan business owner. Kita akan bahas mengkaji lebih dalam tentang hal-hal terkait di dua dunia ini gitu ya, antara dunia business owner atau bisnis online dan area software engineer atau software developer. Nah, insya Allah teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bahas di video perdana ini tentang cara kerja website untuk pemilik bisnis dan software developer. Nah, ini coba dilihatin dulu slide-nya, depannya seperti apa. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman ada disclaimer dulu. Nah, ini disclaimer ya. Jadi saya belum siap untuk menerima hujatan para netizen. Jadi di sini ada disclaimer ya. Semua materi yang saya sampaikan di sini berasal dari hasil belajar narasumber yaitu saya sendiri selama perkuliahan dulu di jurusan Teknik Informatika dan kebanyakan adalah hasil percobaan di lapangan. Dan ini 100% opini dari saya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi pun eh, tidak sesuai dengan teman-teman gitu. Cuman overall selama saya berkarya di bidang ini, cara ini adalah cara yang selama ini saya pakai. Maka jika ada istilah atau konsep atau teori yang menyalahi aturan atau kebiasaan pada umumnya ya mohon dimaklumi. Oke teman-teman, itu disclaimer untuk pengamanan lah, biar tidak dirujak lah. Oke kita langsung teman-teman. Sebetulnya website atau memahami cara kerja website itu untuk siapa sih dan kenapa ya. Jadi di sini kurang lebih ada dua orang teman-teman yang saya targetin yang mungkin konten-konten ke depan pun akan fokus kedua orang ini, kedua jabatan ini. Apa yang pertama? Yang pertama ini coders, programmers, web developer atau software engineer. Ini nih yang lagi main laptop gitu ya. Ini udah PNP? Oke. Nggak, ya nggak apa-apa. Nah ini mah kajian event live event ya. Iya lanjut. Oke. Yang kedua adalah business owner atau pemilik bisnis atau yang mau jualan online. Kalau misalnya bukan keduanya, boleh nonton, boleh. Nah ini saya siapin orang yang kepoan, namanya spektator. Jadi kalau mau nonton boleh, nggak masalah. Nah teman-teman kenapa hal ini menjadi krusial? Karena saya ngelihat dari dua sudut pandang. Eh, saya saya tuh basicnya tuh sebetulnya seorang software engineer, jadi programmer atau developer. Dulu waktu ngedevelop selalu punya idealisme harus gini harus gini harus gini gitu dan nggak tahu kebutuhan di lapangan seperti apa. Begitu saya coba, alhamdulillah diamanahi untuk mengelola sebuah bisnis, sebuah aplikasi yang memang berhadapan langsung dengan users. Ternyata idealisme seperti itu tuh jadinya mulai apa ya, mulai berhadapan dengan realita, apa yang betul-betul dia prioritas, apa yang tidak. Dan di sisi lain, sedikit banyak saya pun jadi punya beberapa teman internet marketers atau orang-orang yang jualan online. Mereka pun ya sama gitu, punya kendala. Bahkan ada yang lucu gitu ya, ada sebuah kasus eh, lambatnya sebuah website. Lambat itu gimana? 1 detik sampai 2 detik itu ternyata mempengaruhi klik atau landing page view-nya sebuah iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman iklan di Meta, terus kliknya 300 tapi yang masuk ke landing page-nya cuman 150 atau 100, berarti ada masalah di websitenya teman-teman gitu. Websitenya kenapa? Lambat gitu. Nah pertanyaannya, teman-teman bisnis online, pemilik bisnis jualan online itu saya yakin kuat lah, kuat dari bikin copywriting, untuk bikin offering, bikin landing page yang menarik. Tapi kan problemnya landing page-nya secepat apa, seoptimal apa gitu. Dan kalau misalnya mau mengoptimasi gimana caranya? Nah jangan sampai uh, hire orang tapi nggak tahu cara optimasinya kayak gimana. Analoginya kalau misalkan teman-teman punya motor lah ya, terus diservis ke bagian tukang servis ofisial resmi atau tidak. Kan kalau nggak ngerti-ngerti banget nanti ya khawatir ketipu juga, khawatir ketipu, khawatir nanti ada kendala-kendala dan lain-lain. Nah jadi kajian ini teman-teman paling enggak para teman-teman bisnis online ataupun developers ini bisa
saling mengetahui gitu ya. Sebetulnya apa sih yang dipengenin sama developers bagi business owner. Dari business owner pun dari developer pun dia jadi tahu sebetulnya bisnis itu pengennya apa sih. Nah, maka ini muncul sebuah gap. Nah, gap ini teman-teman yang saya berusaha di konten-konten saya tuh gapnya diperkecil gitu ya. Jadi bukan berarti nanti coders atau web developer jadi pada buka bisnis sendiri. Itu nggak seperti itu gitu. Ya walaupun misalkan nanti ada programmer yang mau buka bisnis sendiri, ya silakan aja dan rasakan kepusingannya gitu ya. Apa yang dirasakan oleh para pebisnis online atau para pembisnis. Nah, itu jadi teman-teman ini untuk siapa dan kenapa para pembisnis atau para developer ini harus tahu cara kerjanya. Nah, dari cara kerja website itu nanti sesuai dengan temanya gimana cara mengoptimalkan gitu. Kalau di teman-teman developers ini selalu ada perdebatan teknologi gitu ya. Jadi bukan cuma di agama doang gitu ya. Bukan merasa di agama kan ini saya yang paling benar, ini paling benar. Di dunia teknologi juga sama gitu ya. Ada yang bilang, "Wah, teknologi saya paling hebat, paling cepat. Teknologi saya paling murah, paling segala macam." Nah, dari orang-orang developernya aja bingung gitu. Nah, kebingungan ini terlihat jelas di level pembisnis. Jadi orang bisnis pengennya ya udah yang penting cepat gitu ya. Dia pengen tahu ya udah harganya berapa, harga untuk menjalankan bikin softwarenya, menjalankan dan lain-lain, tanpa tahu sebetulnya bukan detail teman-teman, tanpa tahu apa aja sih sebetulnya uang yang dikeluarkan oleh para pembisnis ini gitu. Kira-kira bisa nggak dibikin optimal gitu ya. Nah, karena kan yang namanya bisnis gedein omset, kecilin apa? Beban. Ya. Nah, jadi dengan tahu gitu ya, dengan tahu cara kerja website ini, mudah-mudahan bisa mengoptimasi beban bisnisnya teman-teman. Selain itu pun ya bisa memperbaiki websitenya bisa biar lebih kenceng. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini untuk siapa kajian scale up kali ini. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama, nah ini mudah-mudahan kelihatan. Gimana operator, kelihatan? Oke, kelihatan. Teman-teman, karena saya ngebahasnya dari sisi bisnis dan dari sisi engineer, maka diagram yang saya lihatkan ini harus dua. Yang sebelah kiri ini adalah diagram funnel, yang dimana funnel ini adalah tahapan-tahapan seorang calon pembeli itu datang. Jadi di sini saya tulisin traffic source. Traffic source ini ada yang organik, ada yang berbayar. Bayangkan teman-teman, misalkan kita dapat 1000 klik, itu bayarnya misalnya 500.000. Artinya 500 klik itu dia akan masuk ke sini teman-teman. Akan masuk ke awareness itu dia tahu produknya apa. Lalu consider itu dia udah tahu, terus menimbang-nimbang mau beli atau enggak gitu ya. Lalu ke conversion, akhirnya dia beli. Nah, semua step ini teman-teman itu sebetulnya dia berhubungan dengan yang namanya aplikasi atau website atau landing page, yang di sini saya kasih labelnya itu adalah informasi. Nah, di sini ada Mang Ujang. Mang Ujang dia mau beli sepatu. Mang Ujang ini dia nggak tahu di belakang layarnya ada apa. Nah, ini tugasnya para pembisnis dan software engineer untuk bikin ini semuanya smooth agar Mang Ujang ini bisa berbelanja dengan mudah gitu. Dengan mudah, dengan cepat. Cepat itu segimana? Kalau kita ngikutin standar kecepatan dari internet atau meta iklan, sebetulnya iklan landing page di atas 1 detik itu udah lambat gitu ya. Kalau bisa 100 milisecond atau 700 milisecond itu udah bisa menghasilkan halaman. Biar apa? Biar orang itu nggak kabur. Begitu lihat iklan, diklik, loading banget gitu. Nah, kalau udah kayak gitu itu kabur. Nah, di diagram ini saya jelasin teman-teman sebetulnya website itu apa aja komponen yang bikin website itu bisa diakses. Yang paling pertama, yang paling bawah teman-teman, paling bawah itu ini udah pip ya, udah. Oke, yang pertama tuh ini, di sini ada server, di sini ada server. Nah, server ini dia macam-macam, dari yang paling murah
Itu ada cPanel, ada VPS, ada cloud, ada bare metal. Nah, si server ini adanya di bagian backend paling belakang. Ini kerjanya software engineer. Gitu. Lalu yang paling kiri yang dekat dengan user itu ada klien. Klien ini dia bisa aksesnya lewat PC, pakai device smartphone dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu dari sisi hardware. Hardware ini untuk berkomunikasi dia butuh yang namanya network, gitu teman-teman. Jadi dia butuh yang namanya network. Networknya ada apa aja? Ada paket data, ada wifi, bisa pakai kabel, bisa pakai fiber optik, gitu. Kalau sudah connect, ya, udah bisa saling transfer data, maka muncullah di level aplikasi. Di level aplikasi, di bagian user, dia aksesnya lewat pakai browser. Ada Chrome, ada Firefox. Nah, di bagian engineer, di belakang layar, mereka punya secara umum, ada yang namanya web server. Web servernya bisa pakai Nginx, bisa pakai Apache. Ada web app. Web app itu ada pakai CMS. Mungkin teman-teman Immers kebanyakannya pakai WordPress. Nah, WordPress itu adanya di web app. Ada e-commerce, gitu ya. Bisa pakai WooCommerce, bisa pakai yang lain-lain. Nah, titik-titik ini banyak sekali teman-teman. Ada yang pakai Redis, ada yang pakai message broker, ada yang pakai S3 dan lain-lain. Makanya ini saya jabarin semua. Tapi paling enggak di backend ini pasti ada yang namanya database. Mau dia pakai MySQL, pakai Postgres dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dibagi ke dalam role pekerjaan, dia ada yang namanya front end dan ada yang namanya back end. Back end ini adanya di web app ke kanan. Itu pasti kerjaan back end. Web app ke kiri itu kerjaan front end. Terlepas dari web server ya. Web server itu kerjaan back end. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, website teman-teman kenapa bisa diakses cepat? Itu tuh tergantung ke semua ini. Gitu. Ya. Jadi kalau mau melakukan optimasi berarti ininya harus dioptimasi keseluruhannya. Gitu. Tapi dari pengalaman saya hanya ada beberapa hal yang bisa dioptimasi dan biasanya masalahnya selalu di tempat yang sama. Di sebelah mana? Oke, kita masuk ke layer kedua. Di layer kedua kita identifikasi proses waktu. Ini waktunya sebetulnya abstrak, tapi kurang lebih jadi maksudnya bukan waktu real ya. Ini waktu yang saya bikin dianalogikan gitu. Nah, skip dulu yang sebelah kiri, tapi lihat yang sebelah kanan teman-teman. Jadi informasi ini untuk tercapai ya sama ke si Mang Ujang tadi, dia tuh butuh waktu 2120 milliseconds atau sekitar 2,1 detik. Ini lama nggak? Lama. Dari mana? Dari server teman-teman. Dari server dia butuh waktu 2 detik. Nah, pertanyaannya kenapa dia waktunya butuh 2 detik? Karena ternyata 2 detik ini dari proses time ya. Proses time network. Lalu ada di sininya ada web engine atau web server, ada juga web app. Web app ini yang paling lama. Lalu di sini service-service yang custom, bisa Redis, bisa apapun, bisa ada bisa enggak. Lalu juga ada database. Gitu. Nah, teman-teman, kalau saya mau fokus dulu ke bagian sini. Ke bagian backend. Ke bagian backend sini. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling lama adalah web app. Dan web app ini pasti setiap bisnis itu custom, teman-teman. Misalnya yang jualan online biasanya pakai WordPress, terus pakai Elementor. Nah, itu tuh adanya di sini. Gitu. Dan ini mempengaruhi apa namanya ini? Server. Jadi mau pakai server segede apapun, kalau web apps-nya ini bermasalah, bisa mungkin begitu di-upgrade cepat, tapi nggak begitu lama dia lambat lagi. Karena di sini nggak diberesin, teman-teman. Jadi kalau bahasa lainnya itu ada bottleneck. Yang lainnya udah kenceng, ini udah kenceng, ini udah kenceng, server udah kenceng, network udah kenceng, aplikasinya lambat, ya lambat semua. Gitu. Dan informasi yang dihasilkan pun ini terkadang dari sisi bisnis itu tidak dilakukan optimasi. Jadi selain dari website, dari dapur pacunya, dari sisi konten pun itu implementasinya tidak dilakukan optimasi. Contoh teman-teman, misalnya teman-teman bikin landing page
berapa meter gitu ya, 10 meter, bikin landing page 10 meter. Tapi sebetulnya teman-teman, begitu orang ngeklik, dia tuh cuman baca mungkin 10 atau 30% websitenya. Yang nge-scroll itu nggak akan semua gitu. Ini pun jadi problemnya apa? Nah, di sini teman-teman, jadi konten yang dihasilkan di sini itu tuh tentu kan diprosesnya dari sini gitu kan, masuk ke sini, masuk ke network, masuk ke server. Sekarang kalau misalnya cara bikin copywritingnya, cara bikin websitenya tidak dilakukan optimasi, tidak difikirkan berapa orang yang scroll, headline-nya tidak difikirkan, ini pun jadi problem. Makanya kenapa targetnya itu adalah business owner dan software engineer, biar teman-teman di software itu pun ngerti gitu gimana cara implementasinya. Misalkan teman-teman front end, gimana cara implementasi landing page yang bagus gitu ya. Misalnya cuman render kalau misalkan dia dibutuhkan gitu. Nah, itu kan salah satu untuk optimasinya. Dari sisi product owner, berarti optimasinya apa? Ya bikin bikin landing page, offering, copywriting yang memang nggak buang-buang kata, nggak to the point, enak gitu buat dibaca. Nah, ini kurang lebih problem yang selama ini saya temuin gitu. Ada yang pakai WordPress, ada yang pakai framework Laravel, ada yang pakai Node.js. Ya sama aja gitu. Jadi bukan di teknologinya teman-teman. Saya tidak mengajak untuk membenci sebuah brand teknologi, tapi ini yang terjadi di belakang layar kenapa website teman-teman itu bisa lambat. Oke. Nah, kita masuk ke layer ketiga. Layer 3 ini gimana sih sebetulnya untuk melakukan optimasi gitu ya. Jadi untuk bikin sebuah solusi tentu kita harus cari tahu dulu masalahnya. Di atas tadi kita udah tahu masalahnya. Operator udah masuk layer 3. Oke. Nah, di atas tadi kita udah tahu masalahnya yang paling banyak itu ada di web app. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di bagian lain pun ini ada masalah gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, yang paling kiri. Yang paling kiri tentu penyelesaian masalahnya ya di atasnya dikasih CTA, lalu implementasi UI UX-nya ya memang bisa bikin orang tuh informasinya udah ketelan ya, keterima di tampilan awal tanpa scroll ke bawah gitu. Atau kalau bisa langsung check out gitu ya, langsung melakukan klik CTA di tampilan atas gitu. Karena sesungguhnya yang kita bikin konten itu ke bawah, itu yang dimunculkan pertama kali itu hanya mungkin dibacanya 10-30% halaman gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi klien tentu yang harus dioptimasi adalah HTML, CSS, JavaScript. Kenapa ini teman-teman? Karena sesungguhnya yang namanya browser ya, mau pakai handphone 1 jutaan atau handphone 30 jutaan, mau pakai laptop bekas ataupun ya bekasnya yang kentang gitu ya, atau laptop yang paling canggih, yang namanya browser dia tuh komunikasinya atau dia tuh melakukan rendernya cuma 3 file ini ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Kalaupun misalnya ada gambar, itu kan sebetulnya markup dari HTML yang dia load gambar gitu. Jadi mau secanggih apapun bahasanya, sebetulnya yang dihasilkan cuma 3 aja ya, HTML, CSS, JavaScript. Maka yang bisa dilakukan optimasi di sisi klien ya, maksudnya apa di sisi klien, di sisi handphone hardware-nya adalah optimasi HTML, CSS, JavaScript. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi server, kalau misalkan memang servernya dirasa sudah lambat, silahkan upgrade bagian-bagian ini. IOPS itu kecepatan baca tulis disk ya, disk write atau read. Ada juga vCPU, virtual CPU, itu digedein. Ada juga CPU, RAM, itunya semuanya dioptimasi gitu. Kalau semuanya sudah dioptimasi sampai misalkan yang paling canggih gitu ya, bare metal, kita colocation. Terus apa lagi? Network teman-teman. Sekarang kita punya server canggih nih. Target audiens konsumen kita di Indonesia, tapi server di Jerman. Lambat nggak? Lambat banget. Itu delaynya atau latensinya bisa sampai 2 detik. Kita ngirim data ke Jerman, nunggu dulu tuh 1 detik, 2 detik baru dia respon. Walaupun di Jermannya itu cepat gitu ya, prosesnya misalkan cuman 200 milisecond. Tapi kalau networknya jauh,
ya. Ya lama juga gitu. Solusinya apa? Edge computing atau CDN, atau paling gampang simpan server di tempat yang paling dekat dengan audiens kita mau akses. Kalau target kita di Indonesia, servernya di Indonesia gitu. Ya, kalau targetnya di Asia, oke lah, bisa lah di Singapura, bisa di Malaysia dan lain-lain. Jadi network ini juga penting. Setelah itu web server dan database ini tuh sebetulnya paling paling jarang dioptimasi teman-teman. Apalagi web server Nginx Apache jarang banget dioptimasi karena jarang ada masalah di sana. Dan di database ini yang bisa kita lakukan adalah optimasi query, lalu lakukan caching agar tidak berulang, apalagi untuk query-query yang sama lakukan cache, dan replicate itu apa? Kalau sekarang database-nya satu, ya bikin jadi dua. Kalau ada dua, bikin jadi empat dan lain-lain. Itu cara optimasi database kurang lebih gampangnya kayak gitu. Tapi ini pun jarang teman-teman, jarang dilakukan untuk teman-teman internet marketing atau SaaS. Kalau SaaS mungkin ya udahlah. Kalau SaaS itu bisa jadi sudah ada replicate. Tapi kalau buat teman-teman yang jualan ini jarang banget nih kalau kalau sampai replikasi gitu. Nah, yang paling sering teman-teman dan paling banyak kasusnya adalah di bagian web app, CMS atau e-commerce. Gitu. Ini paling banyak gitu. Dan kenapa paling banyak? Karena dia udah masuk business logic, ada connection ke pihak ketiga, ya, ada konfigurasi proses pooling, caching dan lain-lain. Nah, proses ini yang perlu dilakukan optimasi, teman-teman. Ya. Nah, bagian ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab bersama, bukan cuma developers. Gitu. Kok kayak gitu? Oke, contohnya gini, teman-teman. Jadi kan sebetulnya dari web apps ini dia kan menghasilkan yang namanya HTML, CSS, JavaScript. Menghasilkan ini ya. Kalau misalnya studi kasusnya cuman bikin landing page, pertanyaan saya, memang landing page perlu sedinamis apa datanya, itu yang pertama. Yang kedua, landing page ini memang akan update tiap hari berapa kali gitu. Ya, kalau misalnya update-nya jarang, nggak perlu data yang dinamis, sebetulnya pakai HTML plain aja, artinya nggak usah bikin aplikasi web, itu bisa. HTML langsung kasihin ke web engine, langsung masukin ke web server, dijamin ini akan beresin masalah di back end. Gitu. Maksudnya beresin masalah di back end apa? Beresin masalah kecepatan di sini, teman-teman. Kecepatan di back end. Gitu ya. Jadi kecepatannya mungkin begitu request bisa 100 milisecond itu udah selesai. Ya. Tentu kalau misalnya masih lambat, artinya yang harus dioptimasi apa? HTML, CSS, JavaScript-nya. Ini banyak juga toolsnya gitu ya. Bisa dengan dikompres, bisa dengan pakai render engine yang lain-lain gitu. Tapi pada prinsipnya adalah HTML, CSS, JavaScript ini adalah hasil dari sebuah web app gitu ya. Jadi setelah kita identifikasi slow proses ini, kita tahu sebetulnya masalahnya di mana. Masalahnya di sini, teman-teman. Ya, dari hasil pengalaman saya pun setelah semua ini diselesaikan masalahnya, terus masih tetap lambat, adanya di sini. Gitu. Nah, solusinya adalah apa? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Maka masalah utama website lambat ya adalah apa? Adalah websitenya itu tidak dipisah gitu ya. Maka harus pisah antara business logic dengan tampilan. Pisah tampilan yang nanti akan dirender oleh browser dan business logic. Business logic itu apa sih? Misalnya teman-teman di WordPress. Di WordPress memang ada business logic, ada teman-teman. Misalnya teman-teman di WordPress itu ada yang namanya post type, ada yang namanya search, ada yang namanya taxonomy, user base role dan lain-lain. Itu semuanya business logic. Business logicnya CMS. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang saya pakai WordPress nggak ada order management dan lain-lain. Teman-teman, CMS itu ada proses bisnisnya juga gitu, ada business logicnya. Maka pisahin buat teman-teman yang pakai WordPress, maka pisahin antara dashboard ya, antara buat page editing dengan HTML, CSS, JavaScript itu maka pisahkan. Gitu ya. Kalau kita balik lagi ke diagram yang sebelumnya. Nah, yang dibaca oleh browser itu kan HTML, CSS gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bikin landing page pakai WordPress, kan sesungguhnya dia masuknya ke sini dulu,
ke sini, baru ke sini. Nah ini tuh lama gitu, dan user nggak perlu tahu ini, gitu ya, nggak perlu tahu adanya ini. Yang user butuhin adalah outputnya aja, gitu. Maka tujuannya kenapa dipisah, agar user tuh langsung dapetin apa yang dia butuhkan. Nah ini pentingnya si software engineer itu tahu sebetulnya pain problem bisnis itu apa, pain problem user itu apa gitu. Kalau user pengennya landing page, ya nggak usah diproses ke database untuk ngecek kredensial, untuk ngecek ini, ngecek itu dan lain-lain. Udah kasih aja landing page plain. Itu contohnya ya. Nah, praktek di lapangannya gimana teman-teman? Salah satu praktek di lapangan untuk misahin itu pakai yang namanya headless CMS. Ini udah ada gambarnya? Oke. Headless CMS itu apa sih? Headless CMS itu artinya CMS yang nggak punya kepala. Ini tuh terminologi. Artinya kepala itu apa? Kepala itu dia merepresentasikan present gitu ya, UI UX, display. Kalau masukin ke teknisnya, dia tuh merepresentasikan HTML, CSS, JavaScript. Nah ini dipisah teman-teman dengan backend, dengan konten, informasi, atau business logic dan database. Kalau misalkan website teman-teman termasuk business logicnya atau tipenya CMS, ya pakai headless CMS. Sekarang pun di forum, di beberapa tempat yang saya jalan-jalan gitu, bukan cuma headless CMS, tapi ada juga headless commerce. Kenapa? Ini misahin gitu. Biar landing page ini tetap kenceng gitu. Biar jualan tetap bisa ngebut ya, informasi fokus bisa diakses secara cepat oleh calon pembeli. Terkait misalnya nanti dia mau check out, agak loading dikit nggak masalah. Tapi kita udah nge-tracking gitu, oh dia udah masuk ke landing page-nya, nanti bisa kita kejar lagi dan lain-lain. Tentu bagusnya ini cepat gitu ya. Semuanya cepat bagusnya. Tapi kalau tampilannya apa ya? Jadi lebih baik ini teman-teman. Lebih baik loading itu dikasih tahu, tunggu ya beberapa saat, daripada pas diklik blank hitam atau blank putih. Gitu. Nah, cara kayak gitu tuh ya beresinnya dengan pisahin, balik lagi pisahin antara HTML CSS dengan business logic. Nah, ini praktik lapangannya. Ada nggak teknologinya? Teknologinya sebetulnya sudah banyak, dan sesungguhnya teknologi yang banyak itu mereka tuh menjalankan yang namanya Jamstack. Jamstack itu apa? JavaScript, API, markup. JavaScript itu untuk melakukan rendering dari sisi site browser atau site client. API itu untuk nge-hit konten gitu ya, konten di backend atau di business logic. Markup itu adalah tanda untuk markup language, contohnya HTML, XML. Nah, jadi maka si Jamstack ini sebetulnya adalah sebuah pendekatan arsitektur ya, yang dia tuh memisahkan antara pengalaman website ya, lapisan pengalaman website dari data dan business logics. Untuk apa? Untuk mengimprove, untuk meningkatkan flexibility, scalability, performa, dan maintainability. Mungkin teman-teman yang sekarang baru mulai bikin website baru, semuanya masih cepat-cepat aja gitu. Nah itu faktor maintainability, scalability itu tuh harus difikirkan, begitu ya teman-teman. Nah jadi Jamstack ini tuh banyak yang mengimplementasikan, ada React.js, ada Vue, ada apa lagi, banyak tuh, bisa dibuka di websitenya. Nah saya nggak bahas teknologi brand teknologi yang lainnya, tapi lebih fokus ke prinsipnya gimana caranya untuk ini jadi lebih cepat gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebetulnya apapun teknologinya, mau pakai PHP, mau pakai Node.js, mau pakai Golang, prinsip untuk ngecepetin website itu ya langsung kasihin HTML, CSS, JavaScript-nya. Jangan prosesnya jangan lama di back end. Gitu teman-teman. Kalaupun misalnya muncul kenapa React.js kok cepat, kenapa Vue.js kok cepat? Ya karena mereka itu sudah ada bahasanya atau arsitekturnya tuh udah tinggi gitu ya. Jadi orang yang pakai itu nggak perlu lagi belajar Jamstack dan lain-lain. Dengan orang belajar React.js, dengan orang belajar Vue.js, mereka tuh udah otomatis decoupling gitu. Nah,
di majelis scale up ini saya bahas prinsipnya, karena saya pun udah lakukan itu, nyobain pakai React.js dan pakai PHP ya. PHP-nya pun memang nggak PHP polos, PHP yang dioptimasi. Optimasinya tahunya dari mana? Dari diagram yang tadi saya itu ya, yang tadi saya share, bagian mana yang bisa saya optimasi dan hasilnya sama teman-teman. Maksudnya sama tuh ya bisa ya 11-12 dengan React.js begitu. Nah mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam terkait hal seperti itu, tapi apa namanya ya, maksudnya lebih dalam itu lebih luas gitu ya, karena majelis scale up ini bukan buat developer only gitu ya, karena apa namanya, audiens yang pengen saya ajakin ngobrol itu bukan cuman developer tapi pengen juga sama business owner, apalagi business owner yang bisnisnya digital, bisnisnya bersinggungan dengan server, dengan aplikasi web dan lain-lain. Nah, itu aja paling teman-teman untuk hari ini. Ini udah cukup 30 menit kurang lebih 30 menit. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh silahkan di kolom komentar. Kalau misalkan mau dapetin informasi yang lebih, notifikasi ada konten baru, bisa follow akun-akun sosial media saya di descriptions gitu ya. Karena ini memang eksklusif hanya ada di akun sosial media saya. Oke, gitu aja paling teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Reza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.